Hello, welcome back lagi sama gua di YS Channel. Kali ini gue pengen ngebahas soal aplikasi kompetitor. Seperti janji gua dulu tapi belum sempat gua realisasikan. Dan baru sekarang kayaknya gue bisa realisasi ngebuat satu cerita soal aplikasi kompetitor. Yaitu yang paling gampang aja deh sekarang. Yang menurut gua cukup bisa dipakai walaupun tanda kutipnya ajaib. Nah, aplikasi ini udah lama dan gue dapet itu dari subscriber gue juga. Namanya, gue panggilnya Koronal ya. Ronald, ya nggak? Karena gue udah deket sama dia dan mirip kayak, nggak mirip sih ya. Gue bilang kayak kakak gue juga gitu loh, gue anggap. Makanya gue panggil dia Engkoh. Nah, aplikasi ini ajaib awalnya, tapi belakangan hari ini karena dia gencar promosi, akhirnya cukup banyak juga yang make. Walaupun gue bilang gimana ya, masih ajaib untuk tarifnya sama penjemputannya masih lumayan. Dalam tanda kutip, jauh kalau untuk jemputnya. Terus argonya itu kadang suka-suka dia, kadang naik, kadang turun. Dan sistemnya tawar-tawaran, kayak lu tahu sopir taksi tembak yang suka ada di bandara atau stasiun luar kota nggak? Tapi kalau di Jakarta sih nggak ada ya. Ya kayak di daerah Jogja, terus Bali dan sekitarnya. Ya begitulah. Namanya aplikasinya InDriver. Tapi disclaimer, ini gue tidak ada kaitannya dengan mereka. Gue cuman ngasih tahu aja buat temen-temen yang mau nyoba atau yang mungkin akunnya ke PM tapi masih butuh pendapatan, nggak ada salahnya dicoba. Dan untuk temen-temen yang punya akun Gokar atau Grab, nggak ada salahnya juga kan pada saat lo idling, lu bisa tetap dapat order gitu lah, hoki-hokian lah. Misalkan yang satu lagi sepi, masuk yang ini deket, ya kenapa nggak lo bawa. Nah, tipikal aplikasinya itu tawar-menawar dan ya siapa cepet dia dapat. Oke, nggak usah kebanyakan mikir, yuk mari dibahas. Jadi aplikasi ini gue nggak tahu ya awalnya datang dari mana, tapi emang aplikasi ini agak tanda kutipnya ajaib pertama. Dulu tuh ordernya susah gitu kan, tapi sekalinya dapat argonya lumayan. Nah, problemnya adalah pada saat lo dapat order, cepet-cepetan. Kayak modelan delivery kalau yang tahu, atau Gojek dulu pertama kali ya kalau gua nggak salah. Itu modelnya kayak gitu, cepet-cepetan, diblas semua. Dan setelah lo dapet nih, jebret, lo nggak langsung dapat ordernya. Abis lo isi harga, misalkan dia masang 15.000, itu kan. Setelah lo klik yes, misalkan dari poin A ke poin B 15.000, lo klik jebret, ya kan, itu akan muncul 15.000 harga dasarnya yang dia, apakah lo setuju apa enggak. Terus ada poin harga A, harga B, dan harga C. Itu preset. Jadi ada yang gampangnya antara 17 misalkan, terus naik lagi 19, terus naik lagi 20 gitu misalnya harga paling tingginya. Itu harga yang bisa lo offer ke penumpang tersebut. Nah, nanti di aplikasi penumpang itu akan muncul list berderet semua driver yang oke. Nah, si konsumen ini nantinya akan memilih kalian. Jadi tidak sistem auto. Tidak yang paling dekat kayak Gojek langsung misalkan ada 5 orang gitu kan order, ada 100 driver. Satu orang itu misalkan kenanya ke driver nomor 10 misalkan. Begitu si 10 oke, ya udah orang ini langsung ke yang si 10. Nggak yang nanti orang ini milih yang 10, 9, 8 gitu. Ada berapa ntar dia milih driver sendiri, nggak. Ini sistemnya hak ada sepenuhnya di konsumen. Nah, enaknya aplikasi ini, itu kan walaupun tadi ajaib-ajaib ya. Enaknya aplikasi ini sejauh ini ya. Dari pertama kali gua kenal aplikasi ini belum ada potongannya sama sekali. Buat pecinta cash, ini enak. Karena ini nggak ada deposit. Semuanya cash and carry. Jadi apa yang lo dapat, apa yang dibayar konsumen, itu buat lo. Tapi ya terlepas dari semua kondisi di atas, masih ada lagi yang lebih enak. Untuk saat ini belum dibatasi kuotanya, daftar itu masih gampang. Bisa online, tapi aplikasinya jangan lo anggap sama kayak aplikasinya Gojek atau Grab atau Uber zaman dulu. Ini aplikasi satu untuk semua. Kenapa? Lu cukup download yang passenger, nanti lu sign up di situ, habis itu lu sign up lagi untuk yang driver.
Proses sign up-nya gampang, makan waktu 1-2 hari kerja, dan khusus yang bertanya, "Bang, SKCK mati gimana?" Ini yang paling enak. Cukup lu cantumkan list atau capture dari account Gojek atau Grab, itu sudah bisa menggantikan SKCK. Untuk yang sampai dengan kemarin gue daftar ya, informasinya seperti itu. Nanti kalau ada update, ya lo komen di bawah aja, kasih tahu buat bahan belajar bareng. Tapi untuk sampai saat ini masih bisa seperti itu. Nah, buat yang nggak punya akun, ya mau nggak mau tetap harus bikin SKCK. STNK wajib. Untuk usia kendaraan sebenarnya 5 tahun mundur, tapi dicoba aja, siapa tahu bisa. Yang kalau lebih dari 5 tahun, sisanya KTP sama SIM. Itu aja. Nah, nanti tinggal setelah diverifikasi, lu udah bisa langsung milih order. Nah, untuk area rame, terus terang gua nggak tahu. Tapi kalau di daerah gua, itu lu bisa coba di Halim. Tapi nggak daerah gua banget sih. Agak jauh. Kalau dari Pondok Gede ke Halim kan lumayan. Tapi tembakannya kalau Halim pasti ke daerah Tangerang. Atau ke daerah yang gua sering itu kos-kosannya Pramugari Lion. Yang di belakang Suta. Itu biasanya antara jam-jam 7 sampai jam-jam 10 itu banyak. Ada beberapa lah, nggak banyak banget sih, tapi lumayan. Yang dari Halim ke arah barat sana. Argonya juga lumayan, 120 ke atas sekali geber. Not too bad. Jadi bensin pasti cukup. Nah, buat yang kebuang istilahnya atau buat nyari ongkos balikan, bisa lo pakai itu aplikasi. Nah, buat yang nggak punya aplikasi juga, kalau mau nyoba, lumayan. Info dari subscriber gue juga yang udah daftar, tiap pulang kantor tuh rame. Dia dari pulang kantor sekitar jam 4 ketemu jam 8 tuh bisa ngantongin 200. Itu kata subscriber gue. Tapi ke pembuktian aktualnya gimana? Coba teman-teman cari tahu kalau yang udah pernah make full ya. Kalau gua terus terang gua nggak make full, dan karena orang tua juga lagi niat narik gokarnya, jadi mobil nggak gua pakai, gua kasihin ke orang tua gua. Gua kan udah punya SIM C gua lagi juga, gua udah balik ke motor dulu karena lebih baik 2 kendaraan jalan daripada cuman 1 kendaraan jalan. Apalagi lagi musim begini kan, lu butuh yang namanya duit. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah, ya kan. Lupakan sejenak. Yang penting duit lumayan. Tapi pada saat dulu sih kalau gue pas masih narik mobil ya, masih suka jalan gitu kan, itu gue seringnya sih nyari ongkos balikan atau buat ngisi di mana posisi itu nggak kosong. Terus terang gue juga dulu salah, gue nyolong akun dah istilahnya kalau pas bawa gokar, karena kan gue punya Gojek juga, Gojek atas nama gue, nggak mungkin juga kan gue istilahnya punya 2 akun gitu loh. Gojek sama gokar tuh impossible, jadi gue nyolong akun. Kadang gue pakai akun temen gue, kadang gue pakai akun ya saudara gitu kan, kadang gue pakai akun bokap juga gitu. Tapi ya begitulah, gue daftarin mobilnya, jadi mobilnya tetap nomor yang sama, tapi gue informasikan ke konsumennya bahwa gue juga butuh duit gitu kan. Jadi ya konsumennya sih rata-rata paham, tapi ya nggak niat macem-macem juga. Itu sekedar informasi sih. Cuman semenjak pandemi terus terang gue nggak berani bawa akun-akun punya orang, karena resiko akunnya disuspend kalau ada konsumen yang tanda kutipnya jahil, dan memang juga kan nggak boleh. Jadi untuk mobil gue tadi nyoba nyalain InDriver sama delivery dari rumah gue, kok nggak nyangkut gitu kan. Habis bokap gue pulang sekitar jam 4 ketemu tadi nggak nyangkut, malah yang nyangkut duluan Gojeknya. Terus terang GoFood juga hari ini belum nyangkut. Ya udah, gue tadi dapat Gojek sekitar jam berapa ya, jam 6:15 abis gue isi GoPay. Gue malah lupa GoPay gue cuman 200 perak, gue onin.
itu nggak bakal dapat order kalau begitu. Susah, bukan nggak bakal sih, kemungkinannya kecil. Jadi ya begitulah. Itu juga yang gue saranin sama subscriber gue sih. Jadi kalau yang mau daftar, kalau belum bisa daftar Gokar atau daftar Grab, atau belum, istilahnya belum pengen daftar ke vendor, ya udah, coba lu main InDriver, itu juga lumayan. Nextnya nanti gue mau bahas soal Maxim ya, itu gimana, tapi untuk saat ini gue bahas si InDriver dulu, yang cukup gampang prosesnya dan nggak ribet, nggak perlu babi bu. Dia prosesnya sama kayak Uber dulu, 2 hari jalan. Nanti mungkin next kesempatan kalau pas mobil nganggur dan bokap lagi istirahat, mungkin gue coba keluar dan gue tes running InDriver 1 hari. Gue juga kebetulan udah punya Maxim, tapi gue belum isi deposit, jadi gue belum bisa ngetes. Nanti gue informasikan juga gimana cara lo daftar dan gimana sih kalau di Maxim seharian versus sama historical aja ya dari akun bokap gue yang setiap hari on. Itu nanti bisa kebaca gimana gambarannya. Oke, sekian dari gue. Moga-moga video ini bermanfaat. Don't forget to hit like, subscribe, and share this video. Thank you for watching. Gua YS, gua mohon pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.